Laporan dugaan perzinaan yang diajukan Warbeti Namawa terhadap Inara Rusli kini mulai menghantam karir profesional Inara. Manajernya Karina Putri mengungkapkan bahwa isu tersebut benar-benar mengusik aktivitas kerja Inara. Sejumlah klien segera menghubungi pihak manajemen menanyakan kejelasan dan meminta klarifikasi resmi, terutama karena beberapa proyek besar sedang disiapkan untuk dirilis. Karina mengakui posisinya rumit dan tidak menyembunyikan kemungkinan terburuk, termasuk potensi besar pembatalan kerjasama hingga ancaman penalti denda dari brand yang merasa dirugikan oleh pemberitaan negatif ini. Karina menegaskan bahwa hubungan Inara dan Insanul Fahmi hanya sebatas urusan bisnis, meskipun ia meminta waktu untuk menyiapkan klarifikasi resmi dalam beberapa hari ke depan. Sementara manajemen meminta klien bersabar, brand fashion muslimah Arsy Hijab segera bereaksi. Mereka secara terbuka menegaskan sudah tidak memiliki hubungan kerjasama apapun dengan Inara sejak kontrak endorsement singkat di bulan Oktober 2025 berakhir. Klarifikasi ini disampaikan agar konsumen mereka tidak keliru mengaitkan brand dengan skandal yang sedang menimpa Inara. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Inara Rusli telah bergabung ke circle-nya Jule. Anjay, keren banget ya. Bisa gak gitu topik bulan itu diganti gitu. Jangan perselingkuhan lagi. Gua bosen muak. Kalau kata gua mah ya, lu yang demen selingkuhan mending buat dunia sendiri aja deh. Jangan di sini. Di sini mah orang-orang setia semua. Maksud gua, lu kalau udah diselingkuhin tuh jadiin pelajaran, bukan dipelajarin. Sakit banget gak sih posisi jadi istri sahnya? Bayangin 5 tahun menikah tapi gak diakuin secara publik, malah yang cowok ngaku-ngaku sok single gitu. Ya wajar dong kalau orang-orang mikirnya dia belum beristri. Tapi ya sebagai Inara Rusli harusnya sih harus cari tahu dulu ya, mana udah pernah gagal dalam rumah tangga harusnya lebih berhati-hati ya kan. Ini kok brandingannya alim tapi kok gelem nyokot guni tonggo. Istri sahnya aja sampai lapor ke polisi sama dugaan perzinahan juga. Ini tuh menurut aku bukan cuma selingkuh yang tatap-tatapan doang, cecetan doang sih ya. Soalnya masa iya sih langsung berani lapor polisi tanpa ada dugaan yang lebih berat gitu loh. Kalau menurut kalian gimana? Semoga istri sah kuat-kuat deh ya. Inara Rusli dari korban jadi pelaku. Ini masih asumsi ya, jadi belum tentu kebenarannya ya. Ini rame banget ya kan, gue sampai semalaman ngeliatin video-video TikTok yang katanya ada CCTV. Gue penasaran juga pengen lihat CCTV-nya, tapi gue belum menemukan video CCTV-nya. Terlepas dari bener atau enggak si Niwa ini ya kan, cuman percayalah ya, kecurigaan istri itu tuh mendasar ya, mendasar. Jadi gak cuman curiga-curiga doang, karena awalnya pun bisa jadi ya emang curiga karena ada sesuatu ya kan, tapi kecurigaan itu tuh feeling ya kan. Jadi itu tidak bisa disalahkan ya kecurigaan itu. Jadi kalau misalnya ada yang bilang itu mah karena Niwanya aja yang cemburuan, enggak, semua tuh pasti mendasar ya. Jadi ya kita ikutin terus aja ya. Tapi kalau misalnya Inara Rusli beneran jadi pelaku setelah jadi korban, sangat disayangkan ya. Padahal dia itu tuh pernah mengalami hancurnya ya, jadi korban terus kenapa dia jadi pelaku gitu. Dari kasus Inara Rusli sebenarnya yang paling bejat itu laki-lakinya guys, karena dari awal dia gak jujur. Dia ngomongnya ke Inara belum punya istri, belum punya anak. Ya sama si Inara digas aja dong, orang masih sama-sama lajang ya kan. Apalagi si laki-lakinya ini kaya lagi, ngasih kerjaan juga tuh ke si Inara. Mungkin karena hubungannya udah jauh banget nih, sampai segini papap. Lu bayangin sampai 2 jam, gak kapalan itu memes kayaknya. Si laki-lakinya gak lama juga jujur dia udah punya anak, punya istri. Akhirnya mau gak mau hubungannya harus tetap dilanjutin. Dan katanya Inara ini maulah jadi istri keduanya, dan suaminya ini mencobalah untuk membaik-baiki istri pertamanya. Diceritain lah kalau dia lagi deket sama Inara dan bermaksud untuk menikah lagi. Tapi seminggu yang lalu istrinya ini malah menemukan fakta yang sangat menyakitkan. Ternyata hubungan Inara dengan suaminya itu udah jauh banget guys, bahkan sampai segini papap dan sampai 2 jam.
Dan itu ada CCTV-nya loh, ada videonya. Dan buat kalian yang minta link sama gua, minta videonya, nggak ada. Emang lu kira gua admin dark web? Istrinya kaget tuh ngeliat CCTV-nya, dia kecewa dong, dan akhirnya dia lebih memilih untuk melaporkan suaminya ke kantor polisi. Gila ya, padahal mereka sering ngaji loh, sering datang ke pengajian. Makanya kalau datang ke pengajian jangan ya bahas cinta-cintaan mulu. Kairi, kalau kamu sudah besar, kamu harus jadi laki-laki yang setia, oke? Kalau kamu main cewek, kalau kamu nggak setia, papa adalah orang pertama yang akan menghajar kamu. Paham, Kairi? Ya, ngerti? Cium papa dulu kalau ngerti. Apa yang paling ditakuti oleh seorang pelakor? Meskipun pelakor itu mentalnya mental baraga sekalipun, pasti ada yang ditakuti nih. Apa dia takut sama Tuhan? Enggak, dia nggak takut sama Tuhan. Intinya dia melakukan hal seperti itu. Apa dia takut sama orang tuanya? Jelas enggak. Biasanya dia berani sama orang tuanya. Bahkan orang tuanya mungkin udah lelah untuk menasihati dia menjadi lebih baik. Apa yang dia takuti? Yang dia takutin adalah tetangga-tetangganya. Bulian, gunjingan, itu yang ditakutin sama dia. Kalaupun dia bilang, enggak kok, aku nggak takut apa-apa, biasa aja ya depan orang. Enggak kok, aku bodoh amat ya di depan orang. Tapi saat malam tiba pasti terpikir juga. Setiap hari digunjing orang, nggak bisa mendapatkan pria single, bisanya cuma sama suami orang, bisanya cuma menggait milik orang, dijadikan barang simpanan. Itu sakit loh. Simpanan. Logika saja, kita sebagai pasangan kepengennya apa? Kepengen diperkenalkan sama yang lain, kepengen dipamerkan, kepengen disayang, kepengen ditunjukkan, tapi mereka disimpan, tidak dianggap. Dan setiap hari mereka akan menuntut untuk dianggap dan ditunjukkan sama orang lain. Jangan biarkan terus jadi simpanan. Kayaknya jadi pelakor seru juga ya. Kalau kamu mau jadi pelakor, siap-siap kamu bakalan ngerasain 5 hal ini setelah kamu merebut kebahagiaan orang. Yang pertama, hidupnya kelihatan bahagia tapi hatinya nggak pernah tenang. Mungkin pelakor bisa update kebahagiaan di sosial media. Mereka bisa dapetin barang-barang branded, bisa jalan-jalan ke luar negeri, bisa makan makanan mahal, makanan enak. Tapi di dalam hati kecil mereka selalu punya rasa takut. Takut ditinggalin sama gadunnya. Si gadunnya ini selingkuh dari pasangan aslinya ke dia. Jadi nggak menutup kemungkinan dia juga bisa diselingkuhin lagi sama gundik atau pelakor yang lainnya. Yang kedua, pelakor itu bisa iri sama orang yang punya kehidupan normal. Pengen updatein kebucinan, pengen juga pamerin pasangannya, tapi mereka nggak bisa. Mereka diumpetin, mereka diem-diem, sembunyi-sembunyi gitu loh ya, karena pasangan orang lain. Mereka mungkin bisa menikmati kemewahan, bisa menikmati apapun yang mereka mau, tapi mereka nggak bisa updatein kebahagiaan mereka sama pasangannya, dan itu bikin pelakor iri. Yang ketiga, mereka tuh selalu overthinking, mereka selalu negative thinking kalau gadunnya itu lagi pulang ke rumah istri sahnya. Yang keempat, pelakor selalu dapat sanksi sosial dari orang-orang sekitar. Kalau misalkan si gundik atau si pelakor ini mereka udah tobat, mereka udah nggak jadi pelakor, udah nggak jadi simpenan, udah nggak jadi gundik, mereka tetap punya cap pelakor gitu loh. Meskipun mereka udah jalannya hubungan yang benar, kehidupan yang baik-baik aja, tetap sanksi sosial itu ada. Mereka tetap bakalan dicap sebagai pelakor sampai kapanpun gitu loh. Image itu tuh bakalan selalu melekat. Yang kelima, pelakor itu selalu ngerasa kekurangan meskipun mereka punya segalanya. Mereka tuh ngerasa bisa beli barang branded, bisa liburan ke luar negeri tiap bulan. Mereka bisa dapetin apapun yang mereka mau secara finansial, tapi mereka nggak bisa beli ketenangan, kebahagiaan batin. Inside tuh mereka tetap merasa kesepian, merasa kekurangan, merasa sedih. Percaya nggak percaya, pelakor simpenan atau gundik kelihatannya aja bahagia di sosial media, tapi ketika mereka lagi sendiri, mereka tuh nangis, mereka tuh sedih gitu loh. Mereka ngerasa pengen ngejalanin kehidupan normal, pengen juga dicintai apa
seadanya, pengen juga dimiliki satu-satunya gitu loh. Jadi buat kalian semua, kalau kalian mau jadi pelakor, kalian itu harus tahu konsekuensinya gitu loh. Gak ada kebahagiaan yang abadi yang lahir dari ngancurin hubungan orang lain. Jadi pelakor itu bukan cuma ngambil pasangan orang lain, tapi ngambil beban rasa takut dan karma.